Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 16D ya. Oke, kita mulai. 16D. Kupandang dan terlihatlah di sana pasukan malaikat berbaris lapis demi lapis dengan kira-kira 600 malaikat di setiap barisannya. Kalau umat kalau umat percaya kalau umat percaya kepada Allah, malaikat-malaikat maju. Allah memberikan pemerintah-perintah dan kekuasaannya maha besar. Dia memberikan kekuasaan yang hebat pada umatnya dan kepada malaikat-malaikat untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Allah sedang bertempur melawan kejahatan di udara. Jika umat berdoa dan percaya kepada Allah, kuasa-kuasa jahat dihancurkan. Tetapi jika ada ketidakpercayaan, kuasa-kuasa jahat mulai menguasai keadaan. Umatku harus percaya dan mereka harus bersepakat satu sama lain dan dengan aku, kata Tuhan. Semua perkara harus ditaruh di bawah kaki Bapa. Sorga dan bumi harus sepakat kalau kita mau menghancurkan musuh-musuh kita. Kalau puji-pujian dari umat Allah mulai dipanjatkan dari bumi, kuasa-kuasa jahat mundur. Kulihat orang-orang kudus Allah berdoa dengan segenap hati melawan tipu muslihat setan. Ketika mereka melakukan hal itu, mantra-mantra jahat dan kutuk-kutuk dipatahkan dan orang-orang kudus memperoleh kemenangan. Inilah yang terjadi kalau malaikat-malaikat Tuhan berkelahi melawan setan-setan dan kekuatan-kekuatan alam maut. Tapi kalau orang-orang kudus dilepaskan melalui doa. Kalau umat sudah dilepaskan, banyak puji-pujian dipanjatkan kepada Allah, dan puji-pujian membawa lebih banyak kemenangan. Hanya apabila hasil dari doa tidak segera terlihat, dan ketika puji-pujian berhenti, maka kejahatan mulai memenangkan pertempuran. Kudengar seorang malaikat berkata dengan suara nyaring, "Oh Tuhan, iman umatmu lemah. Mereka harus punya iman kalau mereka ingin kau lepaskan dari gerombolan iblis. Tuhan, kasihanilah para ahli waris keselamatan." Suara dari Yang Maha Kuasa mulai menjawab, "Tanpa iman adalah mustahil untuk menyenangkan Allah, tapi Tuhan itu setia dan Dia mau meneguhkan engkau." Di dalam penglihatan, kulihat lagi Allah mencurahkan rohnya pada semuanya, dan umat percaya bahwa Allah akan meluluskan permintaan mereka karena mereka memilikinya dan sungguh-sungguh mengasihinya. Mereka beriman dalam Allah dan percaya pada firman-Nya, dan Allah melepaskan mereka, dan firman Tuhan bertumbuh di negeri. Tuhan berkata, "Semuanya mungkin terjadi bagi mereka yang percaya. Kujamin firman-Ku untuk melaksanakannya. Kau kerjakan bagianmu, dan kau akan tahu bahwa aku melakukan bagianku." Jika umatku mau mempertahankan kebenaran dan berjuang dengan gigih, hal-hal yang luar biasa akan terjadi seperti di hari Pentakosta. Berserulah kepadaku, dan aku akan mendengarkan. Aku akan menjadi Allahmu, dan engkau akan menjadi umatku. Akan kuteguhkan engkau dalam keadilan, kebenaran, dan ketulusan. Di dalam penglihatan, kulihat umat Kristen dilahirkan seperti bayi-bayi kecil. Kulihat para malaikat-malaikat di samping mereka untuk melindungi mereka dari mara bahaya. Kulihat Tuhan memperjuangkan perkelahian mereka dan mendapatkan kemenangan bagi mereka. Kemudian kulihat bayi-bayi itu tumbuh dan menuai di ladang Tuhan yang mulia, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sukacita, mengasihi Allah, percaya pada Allah, dan melayani Allah. Kulihat malaikat-malaikat dan firman Allah bergabung untuk menghancurkan kejahatan di muka bumi. Kulihat damai di muka bumi ketika akhirnya segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Allah. Bab 18. Penglihatan terbuka dari alam maut. Penglihatan ini untuk masa yang akan datang, kata Tuhan. Dan hal itu akan terjadi
tapi aku akan kembali untuk menyelamatkan mempelaiku, gerejaku. Mereka tidak melihatnya. Bangkitlah, oh umatku, bunyikan tanda bahaya ke semua pelosok negeri, karena aku akan ke pelosok bumi, karena aku akan kembali seperti yang telah kufirmankan. Kulihat ular berapi yang ada di kaki kiri alam maut. Yesus berkata, mari lihat apa yang dikatakan Roh kepada dunia. Kulihat tanduk dari ular berapi itu, dan ketika mereka menyusup ke dalam tubuh manusia di bumi, banyak yang secara total dipengaruhi oleh ular itu. Ketika kuperhatikan, kulihat seekor binatang yang besar muncul di tempat yang luas dan berubah menjadi seorang laki-laki. Penduduk bumi lari daripadanya. Ada yang kepada padang belantara, ada yang ke gua-gua, dan ada yang ke stasiun-stasiun di bawah tanah dan tempat-tempat perlindungan bom. Mereka mencari tempat berlindung untuk menyembunyikan diri dari mata binatang itu. Tidak ada seorang pun yang memuji Tuhan atau berbicara tentang Yesus. Satu suara berkata kepadaku, "Di mana umatku?" Kulihat-lihat dekat-dekat, dan kelihatan orang-orang seperti orang mati berjalan. Suasananya penuh kesedihan dan putus asa, dan tidak seorang pun menoleh ke kanan atau ke kiri. Kulihat bahwa orang-orang itu digiring oleh suatu kekuatan yang tidak kelihatan. Kadang-kadang ada suara berbicara kepada mereka, dan mereka patuh pada suara itu. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Kulihat juga angka 666 tertulis di dahi dan tangan mereka. Kulihat prajurit berkuda menggiring manusia seolah mereka itu ternak. Bendera Amerika compang-camping dan terkoyak tergeletak mengenaskan di tanah. Tidak ada kegembiraan, tidak ada gelak tawa, tidak ada kebahagiaan. Kulihat kematian dan kejahatan di mana-mana. Orang-orang berjalan beriringan ke sebuah toserba yang besar. Mereka mengikuti seperti prajurit yang kehilangan semangat, dan mereka mengenakan pakaian serupa dengan pakaian penjara. Toko-toko itu dikelilingi pagar, dan di sana sini ditempatkan penjaga-penjaga. Di mana-mana kulihat prajurit dalam seragam tempur. Kulihat orang-orang yang seperti mayat hidup itu digiring ke dalam toko, di mana mereka hanya bisa membeli keperluan-keperluan yang paling sederhana saja. Setiap orang yang sudah selesai berbelanja dinaikkan ke sebuah truk tentara berwarna hijau. Kemudian truk itu dengan dikawal ketat dikemudikan ke tempat lain. Di sini, di dalam semacam klinik, orang-orang ini diperiksa terhadap penyakit menular atau cacat-cacat tubuh. Sebagian kecil dari mereka diseret ke pinggir karena ditolak. Mereka yang gagal dalam pemeriksaan itu segera dibawa ke ruangan lain. Di dalam ruangan itu, pada dindingnya berjajar tombol-tombol yang mengesankan. Pintu terbuka dan beberapa orang teknisi masuk ke dalam. Salah seorang dari mereka mulai memanggil nama-nama dari orang-orang di dalam ruangan itu. Tanpa perlawanan, mereka bangkit ketika nama mereka disebut dan berbaris ke dalam sebuah kotak besar. Ketika mereka sudah berada di dalam, seorang teknisi lain menutup pintunya dan menekan tombol di bingkai pada dinding ruangan. Beberapa menit kemudian dia membuka pintunya dan mengambil sapu dan tempat debu dan menyapu apa yang tertinggal dari mereka dari ubin. Apa yang semula ada seruangan penuh manusia, sekarang tidak lain hanya tinggal sedikit debu. Kulihat orang-orang yang telah lulus dari pemeriksaan dokter diangkut kembali ke dalam truk yang sama dan dibawa ke sebuah kereta api. Tak ada seorang pun yang berbicara maupun menoleh untuk melihat orang lain. Di dalam gedung yang lain, setiap orang diperiksa untuk suatu pekerjaan.
Mereka semua pergi bekerja tanpa sedikit pun mempersoalkannya. Kuperhatikan ketika mereka bekerja sangat keras untuk tugas-tugas yang diberikan pada mereka. Kemudian pada akhir hari itu, mereka dibawa ke rumah flat yang dikelilingi pagar tinggi. Masing-masing menanggalkan pakaiannya dan tidur. Besok paginya mereka akan bekerja keras lagi. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.